proses pemeliharaan dan perawatannya juga akhirnya ada sedikit terganggu. Nah, kemudian seiring waktu kita juga mengedepankan konsep waktu itu minimum essential forces, bagaimana kita melengkapi setelah sekian lama kita mencoba melengkapi alutsista itu. Oke, dua kabar panas hari ini. Yang pertama terkait pembelian kapal-kapal perang Tiongkok nih bos. Nah, jadi sebenarnya masalah pembelian kapal perang Tiongkok ini lagi heboh bos. Banyak yang ngira ada frigate 054A. Tapi kabar terbarunya ini admin kutip dari program CNN Live berjudul Setahun Prabowo Gibran, Strategi Pertahanan Tangguh dan Kemandirian Alutsista, di mana dalam satu bagian videonya resmi diperlihatkan bahwa Indonesia ternyata berencana membeli beberapa kapal perang dari Tiongkok bos, yaitu 7 unit frigate tipe 053H dan 3 unit kapal selam tipe 039A dari Tiongkok. Nah loh, ngeri-ngeri sedap nih. Lantas kapal perang seperti apakah itu? Apakah baru atau second? Setelah ini kita cupas bosku. Kemudian kabar kedua yang juga tak kalah greget nih. Jadi tetangga besar kita, Australia, tiba-tiba menjajaki kerjasama pertahanan di wilayah timur Indonesia. Nah lo, kalau kemarin Rusia yang lirik Pulau Biak untuk numpang sebagai tempat singgah atau mendarat bomber-bombernya, sekarang Australia nih yang incar kerjasama pertahanan di wilayah timur kita Indonesia. Kira-kira kerjasama apa? Penasaran beritanya? Cus! Markibau, mari kita kibau berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar heboh pertama terkait kapal-kapal perang Tiongkok. Jadi banyak yang nebak bahwa itu adalah frigate 054A. Tapi yang terbaru, baru-baru ini muncul di program televisi nasional, yaitu di CNN Live. Dan jelas, berita ini pun pasti langsung membuat kalian kucek-kucek mata bos. Karena dalam rencana pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut, jelas ada tulisan 7 unit frigate tipe 053H. Dan juga kapal selam 039A. Nah loh, kalau yang lain kan kita sudah sering bahas lah ya kan. Dan admin agak cukup kaget nih. Kenapa kaget? Karena kalau tipe 053H itu yang ini, maka jelas kapal ini adalah salah satu tulang punggung Angkatan Laut Tiongkok yang sudah dipakai sejak lama bos. Вот это мое невезучее место. Когда здесь 140 пролетаешь. Bahkan ada yang mau pensiun dan mau diganti sama mereka dengan tipe 054A. Frigate tipe 053H ini sendiri dibuat oleh galangan Hudong Zonghua and Guangzhou Shipyard, China sejak akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 2000-an silam. Namun, frigate 053H ini sendiri punya banyak varian bos. Mulai dari tipe 053H dasar, kemudian ada H1, H2G, H2G1, H3J, dan lain-lain sampailah dengan tipe 053H3 atau yang disebut juga sebagai Jiangwei 2 Class. Nah, masalahnya sekarang dari video tersebut kita belum tahu nih Indonesia bakal ambil varian yang mana ya? Apakah yang paling dasar 053H yang udah mau pensiun atau versi upgrade-nya nih yang sudah modern dengan rudal anti kapal YJ-83, radar canggih dan sistem CWS otomatis? Nah, kalau misalnya yang diambil itu versi modernisasi, ya maka Indonesia bisa dapat kapal dengan bobot sekitar 2.200 ton, dilengkapi 8 rudal anti kapal C802 atau YJ83, cannon utama berkaliber 76 mm gun, kemudian ada CIWS tipe 730, torpedo anti kapal selam dan juga sonar bawah laut. Cocok banget nih untuk patroli di laut lepas bos, terutama di jalur strategis kayak Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Tapi kalau kita dapat versi dasarnya yang 053H tok, ya cukup-cukup lah. Untung-untungan kalau itu langsung di-upgrade sama Tiongkok bos. Karena ya bekas ya kan. Nah kemudian lanjut, katanya juga ada 3 unit kapal selam 039A yang mau diborong Indonesia. Oke, jadi untuk kapal selam tipe 039A ini dikenal juga sebagai Yuan Class Submarine atau bahasa ekspornya S26T bos. Nah, kalau kapal selam ini sih udah masuk kategori generasi modern ya.
pakai teknologi AIP, Air Independent Propulsion, yang artinya bisa nyelam 2 minggu penuh tanpa harus muncul ke permukaan buat isi oksigen. Soalnya kalau kapal selam konvensional biasa, itu biasanya harus muncul setiap 2-3 hari sekali, bos. Kemudian untuk kapal selam ini, teknologinya sendiri merupakan pengembangan dari tipe 039 Song Class dengan adaptasi dari teknologi Rusia yaitu Kilo Class. Jadi ya, lumayan gacor lah kalau Indonesia ditambahin 3 unit Yuan Class. Apalagi kalau nanti kapal-kapal selam itu bisa dipersenjatai rudal anti kapal YJ-82 dan torpedo jarak jauh. Ini bakal jadi kekuatan bawah laut yang cukup disegani di Asia Tenggara. Dan kalau dikaitin sama strategi besar Pak Prabowo, ya ini masuk akal, bos. Karena Indonesia pengen punya pertahanan laut berlapis. Mulai dari permukaan dengan kapal frigat sampai destroyer, dan bawah laut dengan kapal selam canggih sampai kapal selam autonomous. Jadi kalau admin tangkap, program pengadaan 7 frigat tipe 053H dan 3 kapal selam tipe 039A ini menunjukkan prioritas kebutuhan cepat pengadaan kapal-kapal perang Indonesia. Dan kita lihat juga untuk yang lain, Indonesianya juga maunya yang udah jadi cepat. PPA, kapal PPA ngambil yang cepat, nikung punya Itali, dan frigat Istif juga ngambil yang cepat, ya kan, nikung punya Angkatan Laut Turki. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih, bos, terkait pemborongan kapal-kapal perang dari Tiongkok ini? Oke, lanjut kabar kedua, langkah mengejutkan juga datang dari Australia nih. Negeri kanguru itu kini tampak serius melirik kawasan timur kita untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Sinyalnya jelas terlihat lewat kunjungan atas sepertanah Australia, Brigadir Michah Bet didampingi WO2 Rachel Pidgeon ke markas Kodam 15 Patimura di Ambon pada Senin 20 Oktober kemarin, bos. Kedatangan delegasi militer Australia ini pun disambut hangat oleh Kasdam 15 Patimura, Brigjen TNI Netra Firdaus. Keduanya membahas peluang kerjasama baru, terutama latihan bersama yang rencananya akan digelar di Pulau Morotai, Maluku Utara pada November 2026. Dan materinya adalah latihan penanggulangan bencana alam. Namun menariknya, latihan seperti ini seringkali juga menjadi ajang memperkuat koordinasi militer dan membangun kehadiran strategis di wilayah sensitif, bos. Jadi nggak bisa dipungkiri, memang wilayah timur kita adalah wilayah yang sangat strategis, bos. Letaknya berdekatan dengan jalur perairan internasional dan Pasifik Selatan, area yang kini jadi perhatian berbagai kekuatan global. Dan Australia tampaknya ingin mempererat hubungan dengan Indonesia sebagai mitra kunci di kawasan, terutama di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang semakin memanas. Kasdam Nefra pun menyambut positif rencana latihan tersebut, bos, karena selain bisa memperkuat TNI, juga akan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Namun, yang jadi pertanyaannya di balik kerjasama ini, ya jelas pertanyaan tetap menggantung, bos. Apakah ini murni latihan kemanusiaan atau bagian dari strategi besar Australia untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah timur Indonesia? Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.